Ini sudah selesai ya. Coba kita ulangi lagi dari yang mutaqaribain ini. Jadi idghamul harfainil mutaqaribain. Ya, idgham mutaqaribain. Di mana ada dua ya. Ada dua macam. Di mana ya karena ini ada khilaf. Ya, sekali lagi terbuka ruang khilaf atau perbedaan hukum antara idgham dan idharnya. Ya, untuk mutaqaribain terbuka ruang perbedaan hukum. Jadi ada yang memang yang disepakati. Ya, ada yang memang hukum idghamnya disepakati. Ya, ini maudhi' ittifaq. Ya, al-muttafaq ala idghamil mutaqaribain. Dan ada yang maudhi' ikhtilaf. Dan ada yang masih diperselisihkan hukum idghamnya antara idgham dan idhar, begitu ya. Kalau kita membahas idgham mutamathilain dan mutajanisain, dua idgham ini sepakat. Ya, disepakati hukum idghamnya. Artinya kalau apa hukum idghamnya? Wajib. Ya, wujubul idgham. Ya, hukum idghamnya dibaca dengan apa? Wajib dibaca dengan idgham. Kalau itu mutamathilain dan mutajanisain, silakan dicatat ya. Jadi terkait dengan hukumnya, kalau mutamathilain dan mutajanisain disepakati hukum idghamnya. Ya. Kalau mutaqaribain ini yang sekarang kita bahas ini, sekarang kita ulangi materinya. Ini apa? Hukum idghamnya mukhtalaf fi. Ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fi. Ya. Ini yang pertama ini muttafaq alaih istilahnya. Kalau yang kedua ini mukhtalaf fi. Ya. Yang disepakati ini al-muttafaqu alaihi min idghamil harfainil mutaqaribain. Yang pertama lam sukun yang bertemu dengan ra. Al-lamu fir ra. Contohnya wa qur rabbi zidni ilma. Ya, ini ada lam sukun bertemu dengan ra, dibaca begini. Wa qur rabbi, wa qur rabbi zidni ilma. Coba. Ya, wa qur rabbi, bukan wa qul rabbi ya. Ini idghamnya idgham mutaqaribain. Ya. Sesuai dengan madhabnya Sibawayh ya, pendapatnya Sibawayh. Ini termasuk idgham wajib fil mutaqaribain. Ya. Ini termasuk idgham mutaqaribain, hukumnya wajib. Baik. Yang kedua, idgham mutaqaribain yang disepakati apa? Al-qafu fil kaf. Ya. Qaf sukun yang bertemu dengan kaf. Mutaqaribain, ya, mutaqaribain. Idghamnya disepakati, ya, idghamnya disepakati. Ya. Contohnya alam nakhluqukum di surat Al-Mursalat. Faqad ittafaqa ahlul ada'i ala idghamil qafi fil kafi minha. Di sini idghamnya disepakati. Ya. Lalu kemudian yang diperselisihkan itu bukan idghamnya, tetapi jenis idghamnya. Ya. Jadi pada kata alam nakhluqukum itu idghamnya disepakati, jenis idghamnya ya yang ada khilaf di kalangan para ulama. Fadhahaba al-jumhur minhum ila ja'alihi idghaman mahdhan mustakmilat tasydid. Mayoritas ulama ahli al-ada mereka menjadikan idgham ini idgham yang murni, idgham yang sempurna, idgham kamil istilahnya. Idghaman mahdhan maksudnya idghaman kamila. Ya. Mustakmilat tasydid ya.
Mustakmilat tasydid, kamil, idgham kamil. Jadi kan jenis idgham itu ada dua, idgham kamil dan idgham naqis. Nampaknya kalau umpamanya kita perhatikan tanda bacanya, ini idghamnya idgham apa Pak? Kamil, betul. Idghamnya kamil. Dari mana Anda tahu ini idgham kamil jamaah? Ini nih. Ya, ada syaddah ya. Ada tanda apa ini? Syaddah atau tasydid ya pada huruf kafnya. Ini menandakan idghamnya kamil sesuai dengan pendapat jumhur. Namun demikian ada pendapat lainnya. Wa dhahaba Makki ibn Abi Talib Al-Qaisi wa Abu Bakar ibn Mihran ila al-idgham min naqis fihi. Ya. Jadi ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa idghamnya ini idgham naqis. Ya, bukan idgham kamil. Yaitu pendapatnya Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi dan Abu Bakar ibn Mihran. Ya. Wa dzalika bi tabqiyati sifatil isti'la. Ya. Yang demikian itu disebabkan karena apa? Dengan menyisakan sifat isti'la pada huruf qafnya. Dan ini secara qiyas, secara teori masuk benar. Kenapa? Karena qaf itu huruf qaf ini lebih kuat daripada kaf. Ya. Secara qiyas, ya, secara qiyas ilmi. Qiyasun ilmi, secara teori ya, apa istilahnya? Qiyas ilmi. Takaran atau ilmu ya, ukuran. Jadi secara qiyas ya, kalau kita qiyaskan masuk ya. Jadi kalau ditimbang ya itu benar ya. Secara qiyas ya dibenarkan. Kenapa? Karena huruf qaf lebih kuat daripada huruf kaf. Sebagaimana huruf ta itu lebih kuat daripada ta. Apabila ta bertemu dengan ta tidak boleh diidghamkan dengan sempurna. Makanya di sini qaf yang bertemu dengan kaf idghamnya naqis menurut pendapat sebagian ulama ya. Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi dan Abu Bakar ibn Mihran. Hanya saja di dalam membaca Al-Quran tidak cukup hanya dengan qiyas ya. Jadi perlu kita menyesuaikan riwayatnya. Apa yang kita terima dari guru kita, dari gurunya, guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW. Maksud saya apa? Terlepas dari khilafiyah di kalangan para ulama, ya, karena masing-masing ada ininya, ada apa namanya dalilnya, argumennya. Namun kalau kita yang membaca dengan riwayat hafaz, maka riwayat dulu yang didahulukan. Jadi derajatnya riwayat itu lebih tinggi daripada ya qiyas ilmi. Ya. Nah, di sini wahiya ala riwayati hafsin. Menurut riwayat hafaz, riwayat hafaz itu adalah riwayat bacaan yang kita gunakan. Kita membaca Al-Qur'an dengan riwayat hafaz an Asim min tariqai Syatibiyyah wa Thayyibah, dari kedua jalurnya, baik itu jalur Syatibiyyah maupun Thayyibah. Alam nakhluqukum di surat Al-Mursalat, di mana di dalamnya terdapat qaf sukun yang bertemu dengan kaf bil idghamil kamil, diidghamkan dengan idgham kamil. Jadi sesuai dengan pendapatnya jumhur, mayoritas ulama tajwid. Ya. Karena di sini walaupun secara qiyas qaf itu lebih kuat daripada kaf, namun tetap idghamnya kamil sesuai dengan riwayatnya. Sekali lagi menyesuaikan dengan apa? Riwayatnya.
Selain itu juga di dalam dhabtul mushaf, tanda baca mushaf, kita dapati tasydid di sini pada huruf kaf. Ada tanda syaddah kan? Ini juga menunjukkan bahwa idghamnya idgham kamil. Idghamnya idgham apa? Kamil. Ya, wa alamatuhu tajridul qafi minas sukun. Tandanya apa? Qafnya tidak ada sukunnya, ya karena diidghamkan. Ma'a tasydidil kaf. Disertai dengan tasydid, mentasydidkan kafnya. Ada tanda syaddahnya. Ini yang bisa kita pegang. Ketika membaca ini, kenapa idghamnya kamil? Pertama, mengikuti riwayatnya. Riwayat apa? Riwayat Hafiz. Dari jalur apa? Dari dua jalurnya, dari jalur Syatibiyah maupun dari jalur Thayyibah. Ya, dari kedua jalurnya alam nakhluqukum ini dibaca dengan idgham kamil. Adapun kalau dari riwayat yang lain, ya mungkin menyesuaikan dengan pendapat Imam, tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Ada riwayatnya. Baik, ini agak panjang ya. Nomor 2 ini, contoh nomor 2 ini agak panjang. Ya, ini pekan yang lalu kita bahas, ya sambil lalu lah ya. Nah, sekarang kita rinci. Sampai di sini bisa dipahami dengan jelas. Masih ada lagi contohnya, idgham mutaqaribain yang disepakati. Ini kita baru 2. Lam sukun yang bertemu dengan ra, wa qur rabbi zidni ilma, ya. Itu tidak ada khilaf, ya. Kemudian apa? Ya. Alam nakhluqukum. Gimana? Alam enggak masuk ke kaf dulu. Langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Coba. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, ayat 20 ya. Surat Al-Mursalat ayat 20. Ya, itu pas posisinya kalau di mushaf cetakan Madinah ada di pojok kanan atas. Ya. Baik. Idgham mutaqaribain yang disepakati lainnya adalah al-lamus syamsiyah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas insyaallah, ya. Lam syamsiyah itu adalah lam ta'rif. Ya, hurufnya ada 14. Nah, lam syamsiyah yang bertemu dengan 13 dari 14 huruf tadi, dari 14 huruf ya, karena minus lam. Ya, nanti insyaallah wasayati bayanuha, ada penjelasannya nanti setelah ini. Itu lam syamsiyahnya kan dibaca dengan idgham. Ini masuk kategori idgham apa jamaah? Idgham mutaqaribain. Jadi ada kedekatan makhraj. Ya, masih ingat ya? Jadi pertemuan antara dua huruf itu ada keterkaitan. Tamatsul, tajanus. Dan ini sekarang apa? Taqarub. Jadi lam syamsiyah yang diidghamkan pada 13 huruf selain lam. Ya, 13 huruf syamsiyah. Jadi selain lam. Ya. Maka diidghamkannya ini masuk dalam kategori idgham mutaqaribain yang disepakati. Karena ada kedekatan makhraj. Dan yang keempat, nun sukun dan tanwin. Nah, ini nanti masih panjang ya. Walaupun mungkin kita cukup familiar. Nun sukun dan tanwin itu kan biasanya dibahas pertama. Ya, tapi kita belum bahas di sini. Nah, nun sukun dan tanwin yang dibaca dengan idgham itu apabila bertemu dengan salah satu di antara huruf idghamnya yang 6. Tapi di sini 5 ya. Jadi 5 di antara yang 6 itu ya, maksudnya nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf lam yarwi. Ya, ini minus nun berarti ya. Maka diidghamkan, ya, idghamnya masuk dalam kategori idgham mutaqaribain ya. Dan ini disepakati atau muttafaq alaih. Nampaknya kita mendengar istilah muttafaq alaih itu hanya di hadis ya. Ya. Hadis muttafaq alaih ya. Jadi kalau menurut bahasanya ya benar, muttafaq alaih itu artinya apa? Yang disepakati. Disepakati apa kalau hadis? Kalau hadis itu muttafaq alaih
disepakati apa? Bukhari Muslim gitu ya, kesahihannya ya. Udah dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Gitu nggih? Wah, kayaknya perlu belajar mustalah hadis ya. Iya. Baik. Selanjutnya al-mukhtalafu fihi. Ini kalau saya baca al-mukhtalaf fihi itu benar. Karena diidghamkan. Idgham apa? Idgham kabir namanya. Ya, karena dua fa ini, al-mukhtalafu fihi ya, agak berat, langsung saja disingkat al-mukhtalaf fihi gitu ya. Enggak masalah. Al-mukhtalafu fihi atau al-mukhtalaf fi min idghamil harfainil mutaqaribain. Adapun yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dan ini kajiannya ada dalam ilmu qiraat. Yubhatsu anhu fi ilmil qiraat. Ini dikaji ya, dipelajari yang mukhtalaf ini, idgham mutaqaribain yang diperselisihkan di sini. Itu ada kajiannya pada ilmu qiraat ya, seperti halnya ini dal yang bertemu dengan dad, ini kalau dibaca idghamnya mutaqaribain, faqaddal ya, atau yang dal sukun bertemu dengan jim, qad ja'akum. Ini ta bertemu dengan tha, kadzabat tsamudu. Ini kalau diidghamkan masuk dalam kategori idgham apa? Mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Namun apakah itu idgham mutaqaribain yang disepakati atau muttafaq alaih? Tidak. Itu termasuk idgham mutaqaribain yang mukhtalaf fi. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang mari kita kembalikan kepada riwayat bacaan yang kita gunakan, yaitu riwayat Hafs. Wa Hafsun an Asim yudhiru dzalika kullah. Ya, Imam Hafs sebagai perawi meriwayatkan ya bacaan ini, faqad dhalla dhalalan mubin, kadzabat thamud bi tawaha, yudhiru dzalika kullah. Ini semuanya dibaca dengan izhar. Coba ikuti. Faqad ya, qalqalahkan dalnya. Faqad dhal kadzabat thamud. Jangan diidghamkan. Kadzabat thamud. Masing-masing dibaca dengan jelas. Taknya jelas, tha'nya jelas. Kadzabat thamud bi tawaha. Ya, begitu. Adapun yang keempat, al-harfanil mutaba'idan. Dua huruf yang saling berjauhan. Berarti ini hubungan antara huruf apa? Berjauhan, ya. Tidak ada kedekatan. Hubungannya jauh. Karena saling, ini dua huruf yang berbeda. Apa itu mutaba'idain? Al-harfanil mutaba'idani fil makhraji was sifat. Ya. Jadi dua huruf yang berjauhan makhraj dan sifatnya disebut dengan mutaba'idain. Contohnya man aman, an'amta alaihim, yu'min, tashkurun. Kenapa? Karena izharnya disepakati jamaah. Ya. Ini enggak bisa dibaca ma'amana, enggak. Man amana, man jelas nunnya. Itu kan? An'amta, ya, jelas, ya. Alaihim yu'minuna, ya, bukan yumminuna, ya. Tashkurun, bukan takkurun, gitu ya. Tashkurun. Ya, sekali lagi, ini kalau dibaca dengan idhar aneh ya. Masa ma'amana, ya kan? Justru apa? Terdengar aneh kalau dibaca idgham, ya. Tidak wajar ya. Yang benar gimana?
idhar. Man, jelas. Man aman. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada faedah. Ya, ini tanda bacanya sudah kita ketahui bersama. Kalau idgham itu kamil, ada syaddah pada huruf keduanya atau mudgham fihnya. Kalau umpamanya idgham naqis tidak ada. Baik. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana? Sudah mulai datang rasa lapar, rasa ngantuknya? Iya. Nanti biasanya setelah ini selesai ngantuknya hilang. Tapi tidak ada yang ngantuk di sini, masya Allah ya. Kalau ngantuk bikin kopi dulu tidak apa-apa. Ya, tidak masalah ya. Ya. Kan sudah dipersilahkan oleh pengurus takmir. Masya Allah enak ngaji di sini itu. Ya. Oh, kopinya habis, Mas. Oh, banyak. Oh, dia di bawah ya. Iya. Kalau boleh saya minta air hangat. Ya. Lam ta'rif. Lam ta'rif. Apa jemaah? Lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Siapa yang baru mendengar istilah lam ta'rif ini? Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Ya, kalau angkat kaki pergi. Siapa yang baru mendengar istilah lam ta'rif? Angkat tangan. Hah? Pernah dengar? Oh, pernah dengar? Ya. Tadi ada yang baru mendengar tadi. Ya. Oke, mungkin lam ini ya, pernah kita mendengarnya. Namanya lam ta'rif. Tapi apa itu lam ta'rif? Ya. Kenapa namanya ta'rif? Ayo, tadi siapa yang tidak angkat tangan? Yang tidak angkat tangan katanya sudah tahu. Oh, pernah dengar saja ya. Memang tidak setiap orang yang mendengar tahu ya. Gitu ya. Laisa man ra'a kaman sami'a. Ya. Tidak sama antara orang yang baru dengar dengan orang yang sudah menyaksikan. Apalagi sudah mengalami gitu ya. Mengilmui dan mengamali. Beda tentunya ya. Dengan pernah dengar ibadah haji? Oh, pernah. Pernah mengalami? Semoga bisa mengamali. Tapi ilmui dulu. Ya. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum ngomong, berbicara dan mengamalkan apa? Berilmu dulu. InsyaAllah kalau sudah berilmu, ya Allah mudahkan. Ya, jalan menuju ke tanah suci insyaallah. Jadi yang sekarang fokus terus menuntut ilmu supaya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci ya. Kita sama amin ya Rabb. Tapi jangan cuma sampai tanah suci, sampai ke surga. Karena kan barang siapa yang meniti jalan ilmu, ya, jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Insyaallah Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga insyaallah. Ya, karena kita tidak tahu ya, yang mana nih yang dengannya Allah mudahkan jalan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya di sini dan keluarga yang kita cintai menjadi penduduk surga semua. Lamut ta'rif. Ta'rif. Ini sudah masuk waktu azan ya? Kita mau azan dulu, Fadhal.
kumandangkan adzan dulu. Silakan muadzin untuk menghormati waktu. Allahumma shalli wa sallim. Baik. Jemaah sekalian, rahmati Allah. Apa itu lam ta'rif? Lam sukun. Lamun sakinatun taj'aluha al-'arabu qabla al-asma. Yang dijadikan oleh orang Arab dijadikan sebagai tanda suatu kata itu kata benda. Diletakkan sebelum kata benda. Hal ini jadi makanya salah satu syarat suatu kata itu dalam bahasa Arab ya, tata bahasa Arab, untuk kita salah satu untuk mengenali suatu kata itu sebagai kata benda apabila bisa dimasuki al, ya, orang menyebutnya alif lam, al atau apa, alif lam gitu ya, al lam al, ya. Makanya di dalam matan tajwid Tuhfatul Atfal itu ada hukum apa? Hukmu lami al, ya, walamil fi'l, ya, hukmu lami al, maksudnya apa? Al at-ta'rif, ya, li ta'rifiha, ya. Jadi lam tersebut fungsinya apa? Untuk menentukan. Maksudnya apa untuk menentukan di sini? Jadi kata itu ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu.
Nah, dalam bahasa Arab untuk menentukan suatu kata dimasuki al. Ya. Kalau umpamanya ini al masjidu, ada alnya. Ini kata yang tertentu, kata tertentu. Ya, dengan ditambahi al ini menjadi kata tersebut kata tertentu. Ma'rifah, kalau dalam bahasa Arab itu kata ma'rifah, ya. Artinya kata al masjidu, masjid ini tertentu, bukan sembarang masjid. Al masjidul haram, al masjidun nabawi, ada alnya kan, ya. Jadi kita menyebutnya bukan apa, masjid haram, masjidil haram, ya, itu kan bahasa Indonesia, ya. Masjid nabawi, ya. Masjid nabawi. Kalau dalam bahasa Indonesia oke lah, dalam bahasa Arab ada alnya. Atau ini, ya, al masjid al ghaffar, insyaallah masjidul ghaffar. Kalau itu pakai nakirah, ya, masjidul ghaffar. Enggak, al masjid atau al bait, ya, itu kalau umpamanya kita katakan dalam bahasa Arab, kan sudah belajar itu insyaallah nggih, susunan kalimat itu. Sa'arji'u ilal bait, aku akan pulang. Sa'arji'u, kemana pulangnya? Ilal bait, ke rumah. Dalam bahasa Arab kita menyebutkan al bait. Sa'arji'u ilal bait. Insyaallah dapat difahami. Bagi orang yang mempelajari tata bahasa Arab, maka dia akan paham, bukan rumah orang lain, ya rumah kita sendiri. Kenapa? Kita menentukan kata al-bait. Beda kalau umpamanya sa'arji'u ila baitin. Pasti kalau umpamanya orang yang tahu tata bahasa Arab akan ditanya lagi, baituman, baitiman, rumah siapa? Mau pulang ke rumah siapa? Rumah yang mana? Oh, rumahnya mungkin ada 2, 3, 4 gitu ya. Jadinya apa? Dengan nakirah. Sa'arji'u ila baitin, ya. Kalau baitin dalam bentuk nakirah tanpa al, maka kata bait di sini umum. Apa istilahnya? Ya, tidak tertentu, bukan kata tertentu. Karena masih ambigu gitu ya. Misalnya kalau kita mengatakan sa'arji'u ila baitin, ini belum menjadi istilahnya apa, jumlah mufidah atau apa, ya. Jadi belum bisa difahami dengan mudah, apa, dengan sempurna. Itu hanya beda apa, al baiti sama baitin, baitin sama al baiti. Kalau umpamanya kita mengatakan sa'arji'u ilal baiti, aku akan pulang ke rumah, insyaallah orang yang mengetahui tata bahasa akan paham, bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah yang mana, tapi rumah kita, ya, rumah saya akan pulang ke rumah, ya, ke Joyo Grand sana. Tapi kalau sa'adhu ila baitin, masih ditanyakan lagi, baitiman, rumah siapa, rumah yang mana gitu, ya, karena mungkin saja baiti sahibi, ya, rumah sahabatku, ya, baiti siapa lagi ya, baiti ustadi gitu ya, baiti yang lainnya, baiti walidi, ya, rumah orang tuaku gitu. Itu kalau dengan apa, bentuk nakirah baitin. Nah, dengan ditambahi al, maka kata tersebut menjadi kata tertentu, ya, atau ta'rif, li ta'rifiha, supaya apa, kata benda tersebut itu ma'rifah, ya, tertentu. Wa yasbiquha hamzatu waslin maftuhah, dan sebelum lam sukun yang kita maksud dengan lam ta'rif ini didahului oleh hamzah wasal yang dibaca dengan fathah.
Ya, kalau kita memulainya dengan fathah ini al-jibal, bukan il-jibal, bukan ul-jibal. Al-jibal, as-sama, gitu ya. Ada, Masya Allah, berapa slide ini? Ada 9 slide. 3 menit cukup? Nah. Insya Allah cukup. Asalkan jenengan konsentrasi ya. Siap? Ya, insya Allah ini jelas ya. Nah, ini slide ketiga. Langsung ketiga ya. Wad'u lam ta'rif ma'a hurufil hija'i ba'daha. Jadi lam ta'rif itu ada 2, qamariyah dan syamsiyah. Ya, tergantung huruf setelahnya. Tergantung huruf hijaiyah setelahnya. Apa huruf hijaiyah setelahnya? Nah, masing-masing ini memiliki 14 huruf. Masing-masing memiliki 14 huruf. Lam qamariyah memiliki 14 huruf. Syamsiyah, lam syamsiyah itu juga apa? 14 huruf. Nah, bedanya apa sih lam qamariyah dan syamsiyah? Lam qamariyah itu mudharah. Mudharah dibaca dengan jelas, izhar. Kalau syamsiyah, lam syamsiyah, maka mudghamah dibaca dengan memasukkan. Ya, makanya tadi kita bahas apa? Ada idgham mutaqaribain, ya. Ada idgham mutamathilain. Itu juga ada lam. Jadi lam ta'rif hukumnya ada 2, izhar dan idgham. Yang pertama, lam qamariyah dibaca dengan izhar, jelas. Ya, lamnya dibaca. Kalau lam yang kedua, lam syamsiyah dibaca dengan idgham. Ya, dimasukkan. Wallama lula sammiha qamriyah, wallama lukhra sammiha syamsiyah. Ya, gitu. Ulahuma idharuha qabla apa ulahuma idghamuha. Ya, gimana? Ya, nanti. Baik, lam qamariyah yang pertama. Hurufnya ada 14 tadi ya. Hukumnya apa, Pak? Hukum lam qamariyah apa, Pak? Izhar, ya. 14 huruf itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengumpulkannya pada kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Coba, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, ingat-ingat, cara mengingatnya mudah. Ya, dihafalkan saja ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu adalah 14 huruf qamariyah. Ya. Lilami al-halani qabla ahrufi. Qabla al-ahrufi. Ya, ulahuma izharuha fal ta'rifi. Qabla 40 ma 10 khudh ilmahu. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nadhamannya begitu ya. Ya, syahidnya dari matan Tuhfatul Atfal itu ya. Ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla 40 ma 10. Qabla 40 ma 10 khudh ilmahu. Apa? Ulahuma izharuha qabla al-ahrufi. Coba lagi tadi, lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Betul ya? Kok kayaknya dengan menyaksikan gitu kan. Ya. Lilami al-halani, lam al atau lam ta'rif ini ada 2 keadaan. Halani qabla al-ahrufi, sebelum huruf hijaiyah. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama, lam tersebut dibaca dengan izhar jelas. Ya. Ketahuilah, maka hendaknya kau ketahui. Qabla 40 ma 10 khudh ilmahu. Ya. Jadi lam qamariyah
Ya, yang pertama ini yang dibaca dengan idhar ini ya, bertemu pada 14 huruf. Min idghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, dari salah satu di antara 14 huruf ini, huruf qamariyah, idghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Coba sebutkan. Nah, lupa kan? Enggak kenal hurufnya. Hah? Hamzah, ya. Baik. Oh, oke. Nanti dilanjutkan. Wa dzalika li bu'di makhrajil lam an makharij tilkal huruf. Ini disebabkan, yang demikian itu disebabkan karena berjauhannya makhraj lam dengan makharij huruf-huruf ini. Ini contohnya tadi ya, al-jibal, al-qamar, al-ard, al-hajj. Baik, kita pindah yang kedua. Thanihima idghamuha fi arba'i. Thanihima idghamuha fi arba'i. Wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Ya. Yang kedua, lam yang dibaca dengan idgham. Thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Ya. Yaitu lam syamsiyah yang dibaca dengan idgham. Ya, kalau lam qamariyah dibaca dengan izhar. Ya, ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyaratin khudh min amun idghajaka wa khaf aqimahu. Thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Yaitu syahidnya dari matan Tuhfatul Atfal. Lam ta'rif ini diidghamkan pada 14 huruf karena kedekatannya, kedekatan makhrajnya. Illa lam, kecuali lam. Kalau lam ketemu lam berarti mutamathilain. Ini termasuk, kalau idghamnya berarti idgham mutamathilain. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Wassama, yani as-sama, ad-da', al-lail. Ini semuanya idgham. Ya, ini lam bertemu dengan shin, lam bertemu dengan sin, lam bertemu dengan dal. Ini idgham mutaqaribain. Lam ketemu lam mutamathilin. Wa qad jama'a al-Jamzuri fi awail al-kalimat al-bait at-tali. Dan Imam Syekh Sulaiman al-Jamzuri mengumpulkan 14 huruf syamsiyah ini ada pada awalan kata yang ada di bait berikut ini. Coba. Tib, thumma, sil, rihman, tafuz, dhif, dha, ni'am. Tib, thumma, sil, rihman, tafuz, dhif, dha, ni'am. Da', ayo, da', su'a, dhannin, zur, syarifan, lil karam. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. رحمن دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Ya, anggaplah semuanya sudah baca satu bait ini yang terkumpul padanya atau di awalan katanya itu adalah huruf syamsiyah. Nah, apa tanda bacanya? Lam yang dibaca dengan idhar, lam ta'rif yang dibaca dengan idhar itu ada tanda sukunnya di atas lamnya seperti ini. Dan ini harus mengacu ke mushaf cetakan Timur Tengah ya. Atau kalau cetakan dalam negeri yang masih tanda bacanya masih ada ya, masih itu. Karena biasanya kalau yang standar syamil ya, itu nampaknya baik itu lam qamariyah maupun lam syamsiyah ada tanda sukunnya. Ya. Coba nanti dicek ya. Kalau kita mengacu kepada mushaf cetakan Timur Tengah, baik itu yang dari Madinah, Mesir dan yang lainnya, itu ada tanda sukunnya di atas lam.
Itu kalau lam qamariyahnya kalau itu lamnya dalam qamariyah, ya, dibaca dengan idgham. Kalau dibaca dengan idgham, maka lamnya tidak ada tanda sukunnya kan? Dan huruf setelahnya bertasydid. Demikian. Alhamdulillah, ya, hari ini kita menyelesaikan bab tentang lam ta'rif, ya. Ada lam apa tadi? Qamariyah dan syamsiyah. Lam qamariyah hukumnya izhar, lam syamsiyah hukumnya idgham. Masing-masing ada 14 huruf. Qamariyah apa? Ibghi hajjaka, itu, wa khaf aqimahu. Kalau huruf syamsiyah, ya, awalan kata pada bait thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tandanya lam qamariyah apa? Ada tanda sukun, ya, di atas lamnya. Kalau lam syamsiyah tidak ada, dan huruf setelahnya bertasydid. Cukup kan? 3 menit aja. 3 menit plus 2 menit, 5 menit. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.